Seasing apapun kamu sama dia, sejauh apapun kamu sama dia, sebenci apapun kamu sama dia, secinta apapun kamu sama dia, kalau yang namanya jodoh itu pasti bertemu pada waktu yang telah ditetapkan olehnya. Teruslah meminta dalam doamu dan perbaiki usahamu. Mungkin sekarang kamu lagi jagain jodohnya orang yang hari-harinya harus kamu hiasi dengan keceriaan, yang setiap malamnya kamu habiskan waktumu untuk obrolan telepon bersamanya. Kamu merasa penuh yakin bahwa selamanya dia akan bersamamu. Kamu lupa ada rasa kecewa yang selalu mengikutimu. Entah kapan, tapi kamu pasti merasakannya. Aku pernah merasakan pahitnya dikhianati. Luka yang membekas masih menyayat hingga kini. Sudah lama aku kenal dengannya. Dia dari keluarga terpandang. Orang tuanya bisa dibilang kaya. Walaupun dia 4 bersaudara, tapi kasih sayang ayahnya tercurahkan hanya kepadanya. Banyak pria yang ingin dekat dengannya. Dia gadis yang sangat cantik. Orang akan terpesona ketika lagi memandanginya. Aku ada di antara banyak pria yang menyukainya. Setiap malamku yang terbayang hanya bayang hadirnya. Aku berusaha lebih keras agar aku bisa mendapatkan hatinya. Taunya dia mencintaiku hanya sebagai teman. Tapi bagiku tak mengapa, aku menerimanya. Pas dia pindah sekolah, jarakku sama dia menjadi lebih jauh. Karena kami beda sekolah. Tapi bagiku tidak masalah. Di sekolah barunya, dia jumpa dengan laki-laki terfavorit di sekolah itu. Karena laki-laki tersebut merasa paling wah, dia mencoba untuk mendekati Lala. Awalnya Lala menolak, tapi karena terus digangguin dan digombalin, makanya hatinya Lala menjadi luluh. Lala ceritakan padaku cara dia digangguin, cara dia digombalin hingga hatinya menjadi luluh. Sama ucapan laki-laki manis tersebut. Malam itu dia curhat padaku lewat telepon hingga larut malam. Dia bercerita bagaimana caranya dia diganggu dan bagaimana caranya dia digombalin. Banyak cewek yang iri pada Lala karena dia bisa digoda sama laki-laki favorit di sekolah tersebut. Aku yang hanya mendengarkan curhatan Lala hanya bisa menahan rasa yang sudah lama terpendam. Rasa kecewa dan sedih campur aduk menjadi bubur. Rasa sukaku sama dia hanya kutelan mentah sendiri. Aku tidak pernah katakan padanya. Entah dia tahu atau tidak, entahlah. Aku sering ingin katakan padanya, tapi jawabannya tetap sama. Dia hanya anggap aku sebatas teman, tidak lebih dari itu. Mungkin dengannya bahagia, aku juga ikut bahagia. Tapi nyatanya tidak. Dia cuma ceritakan pahit yang dia terima. Kalau senangnya, entahlah dia kemanain. Semakin kutahan, semakin sakit. Semakin kutelan, semakin pahit. Entah sampai kapan waktu akan berjalan seperti ini. Aku hanya mengikuti arus yang akan kemanapun membawaku pergi. Mencintai sendirian itu rasanya sakit. Seberapa kuat kamu bertahan, kalau kamu sudah tahu dia berpaling ke lain hati, dan kamu masih berjuang dengan hebat, cobalah untuk berpikir kalau dia bukan terbaik untukmu. Kalau dia yang terbaik untukmu, maka sejauh apapun dia melangkah, pasti akan kembali kepadamu. Di waktu yang tepat, di waktu yang telah dituliskan olehnya. Kalau kamu suka dengan video dan cerita ini, jangan lupa subscribe. See you next video.